Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gerak rotasi. Ya, langsung saja kita masuk ke materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Oke, yang pertama yang kita bahas di sini adalah dinamika rotasi, yang dimana ada 4 bagiannya, yaitu hubungan besaran gerak lurus dan gerak rotasi, momen gaya, momen inersia, dan hubungan momen gaya dengan momen inersia. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, hubungan besaran gerak lurus dan gerak rotasi. Oke. Nah, untuk gerak lurus sendiri itu kita pelajari di kelas 10. Nah, gerak rotasi kita akan pelajari di kelas 11. Ya, pada gerak lurus ada yang namanya S. S itu adalah perpindahan pada gerak lurus. Pada gerak rotasi ada yang namanya theta, yaitu perpindahan sudut. Nah, hubungan dari kedua besaran ini adalah theta sama dengan S per R, di mana R itu adalah jari-jari. Ya, theta itu perpindahan sudut, S perpindahan pada gerak lurus, R itu adalah jari-jari. Besaran yang kedua yaitu V dan omega. Jadi ini omega. V itu kecepatan linear, untuk omega kecepatan sudut atau kecepatan angular. Hubungan keduanya adalah omega sama dengan V per R. Ya, R sama jari-jari. Besaran yang ketiga adalah percepatan linear dan percepatan sudut. Hubungan keduanya adalah alfa sama dengan A per R. Kecepatan sudut sama dengan percepatan pada gerak lurus per jari-jari. Oke. Besaran selanjutnya adalah gaya dengan momen gaya. Jadi ini momen gaya, simbolnya seperti huruf T, tapi ini bukan huruf T ya. Nah, ini dibaca torsi. Hubungan keduanya adalah torsi sama dengan R kali F kali sin theta. Nah, sin theta jika dia membentuk sebuah sudut. Nah, kadang ada juga buku yang menjelaskan torsi itu sama dengan R kali F jika sinnya sama dengan 90 derajat. Karena sin 90 derajat sama dengan 1, maka biasanya tidak tertulis untuk sin theta-nya. Oke. Yang kedua adalah massa dengan momen inersia. Hubungan keduanya I sama dengan K kali M kali R pangkat 2. I itu adalah momen inersia, K itu adalah sebuah konstanta, M itu adalah massa benda, R itu adalah jari-jari berpangkat 2. Oke, jadi ini adalah hubungan antara gerak lurus dengan gerak rotasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang momen gaya. Pengertian momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Jadi ada sebuah benda yang diberikan gaya yang menyebabkan benda tersebut berotasi. Penjelasan selanjutnya adalah besarnya momen gaya itu bergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Jadi yang mempengaruhi besarnya sebuah momen gaya itu adalah besarnya gaya yang diberikan pada benda, jarak antara sumbu putar benda dengan gaya yang diberikan. Ini adalah gambar di mana ada sebuah benda yang dikenai gaya, nah, di mana sumbu putarnya gayanya ada di ujung satunya, nah, berjarak L. Karena gayanya membentuk sebuah sudut theta. Nah, di sini ada dua komponennya, yaitu komponen terhadap sumbu X di mana F sama kali cos theta. Jadi untuk sumbu S itu F kali cos theta. Untuk sumbu Y F sin theta. Kenapa kita ambil F sin theta? Karena pada momen gaya, jarak atau L itu harus tegak lurus dengan F. Agar tegak lurus, makanya kita menggunakan
F sin theta. Next. Selanjutnya rumus momen gaya. Nah, rumus momen gaya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya pada hubungan antara gerak lurus dengan gerak rotasi. Nah, di sini ada rumus momen gaya, torsi sama dengan F kali L kali sin theta. F kali L kali sin theta. Perlu saya jelaskan di sini, kadang ada juga buku yang menuliskan L di sini adalah D. Ada juga buku yang menuliskan R. Nah, itu maksudnya sama ya. L itu adalah jarak antara sumbu putar dengan letak gaya. Jarak antara sumbu putar dengan letak gaya. Nah, di sini ada catatan tentang pemberian tanda positif dan negatif. Pada slide ini, torsi akan bernilai positif jika arah putaran berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bernilai negatif jika arah putaran searah dengan arah putaran jarum jam. Oke, untuk ketentuan ini itu tidak ada ketentuan yang pasti bahwa jika berlawanan harus positif, jika searah harus negatif, karena kadang juga ada yang menjelaskan bahwa jika dia berlawanan dengan arah jarum jam dia negatif, dan searah jarum jam itu dia positif. Nah, perlu dipahami bahwa positif dan negatif di sini cuma menentukan arah, tidak mempengaruhi besarnya nilai. Yang penting jika kita ingin merubahnya atau kita ingin berlakukan sebaliknya, kita harus konsisten dalam mengerjakan soal-soal tentang momen gaya. Nah, di sini saya menetapkan bahwa positif jika putarannya berlawanan dengan jarum jam dan negatif searah dengan arah jarum jam. Maka soal yang akan saya bahas nanti akan berlaku seperti ini. Pada video kali ini kita cuma membahas tentang hubungan antara gerak lurus dan gerak rotasi. Yang kedua adalah momen gaya. Untuk momen inersia dan hubungan antara momen gaya dengan momen inersia akan kita bahas pada video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan tentang gerak rotasi dengan submateri hubungan antara gerak lurus dan gerak rotasi dan momen gaya telah selesai kita bahas. Untuk contoh soalnya, saksikan pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin mempelajari tentang gerak rotasi. Kalau masih ada yang belum difahami atau ada saran dan kritik untuk video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.